Record. Tabik pun, ya pun. Salam olahraga jaya. Yang terhormat Bapak DRS Ade Jubaidi MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat dosen pembimbing satu Bapak DRS Akor Sitepu MPD. Dan yang terhormat Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOr selaku pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Ludovicus Ponto Agustendo Adiatma, NPM 19130510054. Saat ini saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Tinggi Lompatan terhadap hasil syuting basket menggunakan teknik jump shoot pada siswa ekstrakurikuler basket di SMA Xaverius Bandar Lampung. Latar belakang. Permainan bola basket juga membutuhkan kontak fisik dengan pemain lawan, sehingga pemain harus memiliki kondisi fisik yang bagus. Kondisi, kondisi fisik atau badan yang bagus diantaranya adalah kekuatan, kelincahan, dan kecepatan. Beban latihan untuk pemain bola basket dikatakan sangat tepat apabila di dalamnya terdapat peningkatan kekuatan, kemampuan melompat atau power, daya tahan, dan kecepatan bergerak. Pengertian ini menurut John Webun tahun 1967 halaman 261. Teknik dasar permainan bola basket terdiri dari passing, shooting, dribbling, pivot, dan rebound. Passing terdiri dari 3 macam, yaitu ada overhead pass, chest pass, dan bounce pass. Jenis shooting pun dalam bola basket itu sangat bervariasi, mulai dari one hand set shoot, jump shoot, free throw, layup, hook shoot, runner, dan three point shoot. Kekuatan otot lengan dan kemampuan melompat adalah komponen yang harus dimiliki pemain bola basket agar menghasilkan lemparan yang baik dan mencapai tinggi lompatan yang maksimal. Pengertian ini menurut Widya Stuti tahun 2015. Kekuatan otot dan kemampuan melompat pada pemain bola basket saling berhubungan, bertujuan agar hasil syuting dapat dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada teknik lemparan jump shoot. Menurut Kosasi tahun 2008 halaman 51, jump shoot adalah jenis tembakan dengan menambahkan lompatan saat melakukan shooting, di mana bola dilepaskan pada saat titik tertinggi lompatan. Jadi pada saat melakukan jump shoot, diperlukan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan yang baik, agar lemparan mencapai target dan meminimalisir diblok oleh musuh. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap peserta ekskul bola basket di SMA Xaverius yang berdomisili di Bandar Lampung, penulis melihat minat untuk ekskul bola basket di SMA Xaverius Bandar Lampung bisa dikatakan cukup diminati oleh banyak siswa, dikarenakan untuk ekskul di bidang bola basket ini cukup banyak menyumbangkan prestasi untuk sekolah. Setelah setelah penulis melakukan observasi, penulis menemukan ada sebagian siswa ketika melakukan syuting, khususnya dengan teknik jump shoot, tidak sampai atau tidak menyentuh ring atau tidak sesuai target. Hal itu dikarenakan kekuatan otot lengan yang masih lemah. Sebagian lagi ada siswa ketika melakukan syuting dengan menggunakan teknik jump shoot, tidak mencapai sasaran, bahkan ada yang melenceng, kelebihan atau kekuatan. Dan peneliti masih banyak menemukan sebagian siswa ketika melakukan jump shoot masih terkena blocking oleh lawan. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas,
penulis ingin melakukan tes apakah kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan saling berhubungan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot peserta ekskul basket di SMA Xaverius Bandar Lampung. Identifikasi masalah. Yang pertama, banyak siswa peserta ekskul basket di SMA Xaverius Bandar Lampung yang kekuatan otot lengannya masih lemah. Jika kekuatan otot lengan masih lemah, menyebabkan lemparan jump shoot lemah pula, atau tidak sampai ring, atau tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua, banyak siswa peserta ekskul basket di SMA Xaverius Bandar Lampung yang memiliki tinggi lompatan yang rendah, sehingga jika tinggi lompatan yang rendah menyebabkan lemparan jump shoot banyak terkena blok oleh lawan. Batasan masalah. Dalam hal ini penulis hanya melakukan tes terkait hubungan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot pada peserta ekskul basket di SMA Xaverius Bandar Lampung. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot peserta ekskul basket di SMA Xaverius Bandar Lampung? Kemudian yang kedua, apakah ada hubungan antara tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot peserta ekskul basket di SMA Xaverius Bandar Lampung? Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot peserta ekskul basket SMA Xaverius Bandar Lampung? Tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui ada atau tidaknya hubungan kekuatan otot lengan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot. Kemudian yang kedua, mengetahui ada atau tidaknya hubungan tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot. Dan yang ketiga, mengetahui ada atau tidaknya hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk pemain. Penelitian ini diharapkan agar peserta ekskul basket di SMA Xaverius Bandar Lampung mengetahui apa saja hubungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan lemparan jump shoot. Yang kedua, untuk peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi relevan dan untuk kedepannya akan lebih efisien dan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, untuk program studi pendidikan jasmani. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu keolahragaan yang lebih luas untuk cabang olahraga basket, serta dapat memberikan sumbangan pikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani. Hakikat olahraga basket. Permainan bola basket merupakan permainan tim yang dimainkan dua tim yang masing-masing terdiri dari 5 orang dengan tujuan berusaha memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh skor nilai dan menghalangi tim lawan untuk melakukan hal serupa atau mempertahankan keranjangnya. Bola basket dimainkan oleh dua regu yang masing-masing saling berusaha mencari poin sebanyak-banyaknya dengan cara mencetakkan angka dengan cara dioper, digelindingkan, dipantulkan atau didribel ke segala arah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh perbasi. Kekuatan otot lengan. Kekuatan menurut pendapat Ismaryati tahun 2009 halaman 111 adalah tenaga kontraksi otot
yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Usaha maksimal ini dilakukan oleh otot atau sekelompok otot untuk mengatasi suatu tahanan. Tinggi lompatan. Menurut Jumiar, tahun 2002 halaman 58, pengertian lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik yang lain yang jauh atau lebih tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat dengan satu kaki dan mendarat dengan bagian kaki atau bagian tubuh yang lainnya. Otot tungkai. Bahwa power otot tungkai merupakan kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai dalam mengatasi tahanan beban atau dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh. Sedangkan besar kecilnya power dipengaruhi oleh otot yang melekat dan membungkus tungkai tersebut. Keterampilan jump shoot. Jump shoot adalah gerakan menembak atau melempar bola dengan awalan meloncat tinggi menggunakan tolakan kedua kaki. Gerakan melompat dalam jump shoot dilakukan agar lemparan bola tidak dapat dihalau oleh lawan. Penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian dari Reki Dwi Putra, Titis Nurina, dan Bahtiat tahun 2020 dengan judul Kekuatan Otot Lengan dan Otot Tungkai terhadap hasil lemparan jump shoot. Kemudian yang kedua, ada penelitian dari Marta Hermansyah tahun 2014 dengan judul Kontribusi Tinggi Lompatan dan Kekuatan Otot Lengan terhadap Ketepatan Jump Shoot 2 poin dalam olahraga basket pada atlet putra tim bola basket SMA Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian yang ketiga, ada penelitian dari Yoga Saputra tahun 2017 dengan judul Hubungan Kekuatan Daya Ledak Otot Tungkai dan Koordinasi Mata dan Tangan terhadap Keterampilan Jump Shoot pada pemain putra klub Tunas Kota Bengkulu. Hipotesis. H1 ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket SMA Xaverius Bandar Lampung. Kemudian H2, ada hubungan yang signifikan antara tinggi lompatan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket SMA Xaverius Bandar Lampung. Kemudian H3, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket SMA Xaverius Bandar Lampung. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian deskriptif korelasional. Menurut Ridwan tahun 2005 halaman 207, metode deskriptif korelasional yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Metode ini digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan perumpamaan informasi yang menggambarkan gejala-gejala yang ada, terutama berkenaan dengan seberapa besar hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shoot ekskul bola basket SMA Xaverius Bandar Lampung. Populasi dan sampel. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2002 halaman 108 sampai 109, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah
peserta ekskul bola basket SMA Xaverius Bandar Lampung. Dan adapun subjek dalam penelitian ini adalah semua anggota ekskul bola basket SMA Xaverius dengan sebanyak 25 peserta. Sehingga penelitian ini juga disebut dengan penelitian populasi. Kemudian sampel. Menurut Ari Kunto tahun 2010 halaman 112, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk penentuan jumlah sampel berpedoman pada yang dikemukakan oleh Ari Kunto bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Adapun dalam penelitian ini, cara pengambilan sampel adalah dengan cara total sampling, yaitu mengikut sertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel penelitian populasi sebesar 25 siswa. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di SMA Xaverius Bandar Lampung. Peneliti mengambil sampel semua siswa yang mengikuti ekskul bola basket di SMA Xaverius Bandar Lampung yang berjumlah sebanyak 25 orang, dan penelitian ini dilakukan selama 2 hari. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai variabel yang disimbolkan dengan X. Dan adapun variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu kekuatan otot lengan, yaitu ditandai dengan X1, dan tinggi lompatan dengan ditandai X2. Kemudian yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya dan dilambangkan dengan Y. Variabel terikat tersebut yaitu hasil lemparan jam shoot. Desain penelitian. Desain penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena desain penelitian dapat menjadi pegangan yang lebih jelas dalam melakukan penelitiannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ari Kunto tahun 2006 halaman 44, desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikat yaitu ketepatan hasil lemparan jam shoot, dan variabel bebas yaitu kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan. Instrumen penelitian. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto tahun 2002 halaman 136, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Sehingga nantinya data yang didapat mudah diolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan one shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data. Yang pertama, kekuatan otot lengan yang dilakukan dengan menggunakan tes two hand medicine ball put.
Kemudian yang kedua, tinggi lompatan yang menggunakan tes yaitu bernama vertical jump. Dan yang ketiga, ketepatan hasil lemparan jump shoot. Teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survei dengan teknik tes pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Pengertian ini menurut Suharsimi Arikunto tahun 2002 halaman 96. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tes kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan dan hasil lemparan jump shoot. Tes yang pertama yaitu tes kekuatan otot lengan dengan menggunakan alat yang bernama hand grip dynamometer. Kemudian yang kedua yaitu tes mengukur tinggi lompatan dengan alat yang bernama vertical jump. Kemudian yang ketiga, tes validitas keberhasilan jump shoot menggunakan tes oleh Martha Hermansyah tahun 2020. Hasil korelasi ganda antara tinggi lompatan dan kekuatan otot lengan secara bersamaan terhadap ketepatan jump shoot 2 poin diperoleh nilai korelasi sebesar 0,758 yang mempunyai tingkat hubungan kuat dengan persentase kontribusi sebesar 57,4%. Teknis analisis data. Analisis data yang ditujukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang sudah ada adalah data yang masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan satuan ukurannya, sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. Dengan demikian, data mentah diubah menjadi data yang standar atau skor. Sebelum mencari hubungan kekuatan otot lengan X1 dan tinggi lompatan X2 terhadap ketepatan hasil lemparan jump shoot dengan variabel Y, maka dilakukan uji validitas dan rehabilitas instrumen penelitian. Uji validitas dan reliabilitas instrumen ini menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan dari hasil uji prasyarat tersebut akan diketahui apakah data berdistribusi normal dan homogen atau sebaliknya. Uji homogenitas. Sedangkan uji homogenitas ini untuk melihat apakah homogenitas digunakan untuk uji F. Uji hipotesis 1. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2010 halaman 175, untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk moment. Kemudian untuk uji hipotesis 2, untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas, dalam Arikunto tahun 2010 halaman 175, untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk moment. Kemudian untuk uji hipotesis 3,
Menurut Ridwan tahun 2005, halaman 144, untuk menguji hipotesis antara X1 dan X2 ke Y, digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara X1 dan X2. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.